Ricky adalah pegawai muda yang dikenal jujur, rajin, dan tenang. Ia bekerja di kantor Arunika Kreatif, tempat yang terlihat hangat dan penuh keramahan. Setiap pagi, semua orang saling menyapa dengan senyum. Tawa terdengar ringan. Pujian dibagikan seperti kebiasaan. Manajernya, Dimas, adalah sosok paling disukai. Cara bicaranya lembut, pakaiannya rapi, dan ia selalu berkata, "Kita di sini seperti keluarga." Ricky percaya itu. Ia merasa berada di tempat yang baik. Suatu sore, saat semua orang pulang, Ricky diminta mencetak laporan keuangan untuk rapat esok hari. Saat memeriksa berkas, matanya berhenti pada beberapa angka yang tidak sesuai. Ia membandingkan data lama dan menemukan selisih yang cukup besar. Ada sesuatu yang salah. Saat itu, pintu terbuka. Dimas masuk sambil tersenyum tenang. "Masih kerja, Rick? Kamu memang bisa diandalkan." Nada suaranya tetap lembut, wajahnya tetap ramah. Namun untuk pertama kalinya, Ricky merasa tidak nyaman. Malam itu, ia pulang dengan pikiran penuh tanya. Kadang yang paling berbahaya bukan kata-kata kasar, melainkan kata-kata halus yang menyimpan sesuatu di belakangnya. Besok pagi, semua orang akan kembali tersenyum. Tapi bagi Ricky, tidak ada lagi yang terasa sama. Keesokan paginya, kantor kembali seperti biasa. Semua orang tersenyum, bercanda, dan bekerja seolah tidak ada masalah. Namun, Ricky tidak bisa melupakan angka-angka yang ia lihat semalam. Ia mencoba memeriksa ulang data di komputer kantor, tetapi beberapa file penting telah hilang. Sebagian lainnya diganti dengan versi baru. Saat ia masih kebingungan, Dimas memanggilnya ke ruangan. Dengan suara tenang, Dimas berkata, "Mulai bulan depan, kamu saya tunjuk pegang laporan proyek besar. Saya percaya sama kamu." Itu terdengar seperti penghargaan. Tetapi sesaat kemudian, Dimas meletakkan satu map di meja. Kalau ada pertanyaan soal angka, ikuti saja data terbaru. Tidak perlu membuka file lama. Ricky terdiam. Ia mulai sadar dirinya bukan sedang diberi kepercayaan. Ia sedang dijadikan tameng. Jika suatu hari masalah itu terbongkar, nama pertama yang akan disalahkan bisa jadi adalah dirinya. Keluar dari ruangan itu, langkah Ricky terasa berat. Semua orang masih tersenyum padanya. Namun kini, ia tahu, senyum tidak selalu berarti aman. Ricky berada di persimpangan, diam dan selamat sementara, atau mencari kebenaran dengan risiko kehilangan segalanya. Ricky memutuskan satu hal. Ia harus menemukan kebenaran sebelum namanya dipakai untuk menutupi kesalahan orang lain. Diam-diam, ia mulai mengumpulkan data lama, salinan email, dan catatan proyek yang masih tersisa. Ia bekerja lebih pagi dan pulang lebih malam agar tidak dicurigai. Namun jalannya tidak mudah. Beberapa akses komputernya dibatasi. Rekan kerja yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Bisik-bisik muncul saat ia lewat. "Ricky berubah ya? Terlalu serius sekarang." Bahkan tugas-tugas berat mulai diarahkan kepadanya agar ia sibuk dan berhenti mencari tahu. Suatu malam, saat hampir menyerah, Ricky menemukan satu bukti penting, laporan asli yang menunjukkan angka sebenarnya. Dadanya berdebar. Kini ia tahu kecurigaan itu benar. Tetapi bukti saja belum cukup. Ia harus memilih kepada siapa kebenaran itu akan disampaikan. Dan semakin lama ia menunda, semakin besar resiko yang menunggunya. Ricky akhirnya memegang kunci jawaban. Namun kadang, menemukan kebenaran jauh lebih mudah daripada menyampaikannya. Ricky mencoba menyerahkan bukti itu secara baik-baik kepada pihak internal perusahaan. Namun, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Sebagian pura-pura sibuk, sebagian menyuruhnya diam demi menjaga nama baik bersama.
Tak lama kemudian, akses kerja Ricky dicabut. Ia dipindahkan dari proyek besar dan mulai dianggap sumber masalah. Sementara itu, Dimas tetap tampil tenang seperti biasa. Senyumnya tidak berubah, kata-katanya tetap lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Semua usaha Ricky terasa gagal. Jika ia diam, namanya bisa ikut terseret saat semuanya terbongkar nanti. Jika ia melawan, ia mungkin kehilangan pekerjaan yang selama ini menopang keluarganya. Malam itu, Ricky duduk sendiri menatap berkas bukti di tangannya. Kini, hanya tersisa satu pilihan terakhir yang paling berat. Mengungkap semuanya secara terbuka dan siap menerima apapun akibatnya. Kadang, harga kejujuran bukan sekedar kenyamanan. Kadang, seluruh hidup yang harus dipertaruhkan. Pagi itu, Ricky datang lebih awal seperti biasanya. Namun kali ini, ia membawa seluruh bukti yang telah ia kumpulkan. Di hadapan pimpinan dan tim rapat, Ricky menjelaskan semuanya dengan suara tenang. Tidak marah, tidak menyerang, hanya menunjukkan fakta satu persatu. Ruangan yang biasanya penuh senyum mendadak sunyi. Beberapa orang menunduk. Sebagian baru sadar bahwa kenyamanan yang mereka nikmati dibangun di atas kebohongan yang rapi. Dimas mencoba berbicara seperti biasa, namun kali ini kata-katanya tidak lagi terdengar meyakinkan. Pemeriksaan dilakukan, data dibuka ulang, dan akhirnya kebenaran muncul ke permukaan. Ricky memang kehilangan posisinya untuk sementara, tetapi namanya bersih. Beberapa waktu kemudian, ia dipanggil kembali dan dipercaya memegang tanggung jawab baru. Ia menerima dengan tenang, karena kini ia paham. Kejujuran memang sering terasa tajam di awal, namun luka dari kebohongan jauh lebih panjang. Tidak semua suara lembut membawa kebaikan. Tidak semua kebenaran datang dengan kenyamanan. Kadang yang tenang bukanlah yang palsu. Kadang yang tajam justru menyelamatkan. Tenang di suara, tajam di makna. Dan sejak hari itu, Ricky mengerti satu hal. Tidak semua senyum membawa ketulusan. Tidak semua suara lembut datang dengan niat baik. Dan tidak semua kejujuran terasa nyaman saat pertama kali didengar. Kadang kebenaran memang terasa tajam. Ia melukai ego, membongkar kepalsuan, dan mengguncang kenyamanan. Namun, kebohongan jauh lebih berbahaya, karena ia datang pelan, rapi, sopan, lalu menghancurkan tanpa suara. Jadi, jika suatu hari kamu harus memilih antara kenyamanan palsu atau kebenaran yang pahit, pilihlah yang menyelamatkan, bukan yang menenangkan sesaat.